pagi, selamat hari Minggu untuk semua anak-anak yang ada di rumah. Senang sekali hari ini kita kembali bersama dalam ibadah sekolah minggu Jemaat GTM Jemaat Ebenezer. Baik, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Semuanya bangkit berdiri, kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Matahari Bersinar Terang. Mari kita bersama-sama berdoa untuk membuka ibadah kita. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur, berterima kasih hari ini Tuhan anugerahkan bagi kami dan kami boleh lagi bersama-sama beribadah secara online. Ya Tuhan, persiapkanlah diri kami supaya kami boleh beribadah dengan baik. Biarlah pada saat ini Tuhan hanya nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Dari awal sampai akhir ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni salah dosa kami ya Allah, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak yang ada di rumah, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Kak Evi. Tetapi sebelumnya, mari kita sama-sama bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, hari ini kami bertemu kembali. Kami mau membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolonglah hamba-Mu, berikanlah hikmat, akal budi, supaya hamba bisa menyampaikan isi hati Tuhan kepada anak-anak. Dan tolonglah anak-anak di rumah supaya mereka bisa duduk tenang, mereka bisa mengerti firman Tuhan dan dapat melakukannya di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak berharap adik-adik semua baik-baik saja dan luar biasa di rumah ya. Begitu juga dengan kakak. Puji Tuhan, kita masih bisa bertemu kembali dalam ibadah kita pada hari ini walaupun masih secara online ya. Mari kita ambil Alkitab kita buka dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Untuk yang bisa membacanya di rumah, dan bagi yang belum bisa membaca, bisa minta tolong kepada orang tua untuk membacakannya. Hari ini cerita kita bercerita tentang Naaman disembuhkan. Ada seorang panglima Raja Aram bernama Naaman. Naaman saat itu sedang menderita sakit kusta. Sakit kusta adalah penyakit yang terdapat luka-luka pada sekujur tubuh ya, tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka. Naaman pasti sangat sedih, begitu juga dengan kita. Siapa di sini yang pernah sakit? Kakak juga pernah sakit ya. Waktu kita sakit pasti kita sangat sedih ya, karena kita tidak bisa bekerja untuk orang tua, anak-anak tidak bisa pergi bermain. Begitu juga dengan Naaman, dia sangat sedih. Tetapi ada seorang yang berkata kepada Naaman,
dia seorang anak perempuan yang berasal dari negeri Israel. Dia menjadi pelayan pada istri Naaman yang berkata kepada istrinya Naaman bahwa jika tuanku menghadap nabi di Samaria, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan Naaman dari penyakitnya. Lalu Naaman pergi menghadap Raja Aram dan memberitahukan bahwa dia harus pergi menemui Nabi Elisa untuk mendapatkan kesembuhan. Maka pada waktu itu juga Raja Aram akan mengirim surat kepada Raja Israel untuk mempertemukan Naaman dengan Nabi Elisa. Lalu pergilah Naaman menemui Nabi Elisa, dan seketika itu juga Nabi Elisa berkata bahwa kamu harus turun ke dalam sungai Yordan sebanyak 7 kali ya. Kamu harus turun ke sungai Yordan sebanyak 7 kali, kata Nabi Elisa. Lalu ketika kamu turun di sungai Yordan sebanyak 7 kali, maka tubuhmu akan kembali sembuh. Tubuhmu akan seperti seorang anak dan akan menjadi tahir. Oke? Lalu Nabi Elisa berkata bahwa itulah cara untuk sembuh. Apakah Naaman taat? Ya, Naaman taat dan melakukan perintah itu. Naaman berkata bahwa dia akan melakukan hal itu, dan masuklah Naaman ke sungai Yordan sebanyak 7 kali. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Kesembuhan itu terjadi kepada Nabi Naaman. Coba lihat, Tuhan menyembuhkan Naaman sehingga Naaman sembuh dari sakit kustanya. Begitu juga dengan kita adik-adik. Pada waktu kita sakit, marilah kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan kita. Tetapi bukan hanya berdoa saja. Kalau kita sakit, kita harus juga minum obat. Walaupun obatnya mungkin terasa pahit, tetapi kita harus melakukan hal itu untuk mendapatkan kesembuhan. Dan kalau dokter suruh kita istirahat di rumah, tidak keluar rumah, tidak usah main-main dulu, maka kita juga harus dengar-dengaran. Kita harus beristirahat di rumah. Oke? Jadi kita harus taat kepada perintah orang tua, karena perintah orang tua itu baik ya. Jadi adik-adik kalau sakit jangan lupa apa? Jangan lupa pertama berdoa supaya kita sembuh. Yang kedua, minum obat. Yang ketiga, istirahat. Oke? Kesembuhan itu berasal dari Tuhan. Kakak juga pernah sakit sekali. Sudah minum obat tidak sembuh-sembuh, sudah istirahat tidak sembuh-sembuh. Ya, tapi kakak tetap melakukan hal itu. Kakak rajin minum obat, kakak rajin istirahat, lalu kakak juga rajin berdoa, dan hasilnya apa? Tuhan menyembuhkan kakak, ya. Oke, hari ini ada ayat hafalannya yang akan kita hafal. Adik-adik bisa melihatnya nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, setelah tadi kita telah membaca Alkitab dan mendengarkan cerita Alkitab, mari kita sama-sama bersyukur dengan membawa persembahan. Persembahan anak-anak semua bisa dikumpulkan di orang tua masing-masing, dan nanti orang tua akan mengantarkannya ke gereja. Untuk mempersiapkan persembahan kita dan membawa persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, anak-anak, mari kita semua sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami bisa memuji membesarkan nama Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba mau berdoa buat anak-anak yang ada di rumah. Tuhan berkati supaya anak-anak tetap sehat di dalam lindungan tangan Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam masa pertumbuhan mereka, tumbuh sehat di dalam lindungan tangan Tuhan. Tuhan berkati di dalam pendidikan mereka, berikan mereka hikmat, akal budi, kepintaran, sehingga mereka dapat mengikuti sekolah dengan baik Tuhan. Walau saat ini masih secara online, tapi kami percaya suatu hari nanti kami dapat bersekolah normal kembali Tuhan. Tuhan berkatilah anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang dapat menjadi contoh bagi teman-teman mereka. Tuhan berkatilah orang tua murid, orang tua anak-anak Tuhan. Tuhan berikan mereka juga kesehatan, kekuatan. Tuhan berikanlah mereka hikmat di dalam membesarkan dan mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan berkati orang tua di dalam pekerjaannya mereka masing-masing. Tuhan cukupkanlah apa yang mereka perlukan. Begitu juga hamba mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak pengasuh. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan juga. Berkati di dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing, supaya mereka tetap giat dan semangat di dalam melayani Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan semua yang mengatur segala sesuatu, dan kami percaya bahwa hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat di dalam hidup kami, Allah yang menjagai kami di setiap langkah kehidupan kami. Kami tidak takut apa-apa Tuhan, karena kami percaya bahwa hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak, kita telah berada di penghujung ibadah kita pada hari ini. Mengakhiri ibadah kita akan bersama-sama bernyanyi Aku Diberkati. Dan ingat juga anak-anak, nanti hafal ayatnya dan videonya akan dikirimkan ke kakak-kakak pengasuh. Jangan lupa ya. Terima kasih sudah setia mengikuti ibadah online kita. Ibadah online selanjutnya jangan lupa ya, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Bye. Bye. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati.